Apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata koboi? Sebuah peran yang biasanya dilihat di buku, film, dan TV. Tapi ternyata, koboi itu nyata, yang bisa kamu lihat keberadaannya. Seperti apa sejarahnya? Sebelum kita bahas, silahkan subscribe, sukai, komen, dan nyalakan tanda loncengnya. Supaya channel ini semakin berkembang. Sejarah koboi, sebenarnya, koboi sendiri berasal dari wilayah Amerika. Koboi berkembang di Meksiko, Amerika Serikat dan sekitarnya. Koboi mampu menciptakan gaya dan reputasinya, sehingga bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Latar belakang etnisnya pun bermacam-macam, termasuk etnis Afrika Amerika, penduduk asli Amerika Serikat, Meksiko, dan pemukim dari Amerika Serikat bagian timur dan Eropa. Pada tahun 1519, Spanyol membangun peternakan di Meksiko. Yang mereka taruh di peternakan tersebut, adalah kuda yang dikirim langsung dari Spanyol, untuk dipekerjakan kembali nantinya. Dilansir histori, orang yang bekerja di peternakan itu, disebut sebagai vaqueros. Vaqueros, berasal dari bahasa Spanyol, vaca, yang berarti sapi. Di peternakan tersebut, vaqueros dipekerjakan untuk merawat ternak. Nama mereka, terkenal karena memiliki keterampilan dalam mengikat tali, menunggang kuda, dan menggembala. Selanjutnya, budaya beternak meluas dan menjadi gaya hidup di Amerika bagian Barat, yang menjadi wilayah kolonial Spanyol. Hingga akhirnya abad ke-18, peternakan yang dibuat Spanyol itu mulai melebar ke daerah Amerika Serikat lainnya, mulai dari Texas, New Mexico, Arizona, hingga Argentina. Pada 1769, peternakan-peternakan itu mulai diperkenalkan ke wilayah Barat. Dan pada abad ke-19, banyak penduduk yang mulai bisa berbahasa Inggris, dan menggunakan budaya vaquero, termasuk gaya pakaian, dan metode mengemudi ternak. Pada pertengahan abad ke-19, Amerika Serikat membangun rel kereta, untuk bisa menempuh lebih jauh ke bagian barat. Sehingga, koboi memainkan peran penting, di negara itu. Koboi, menggiring dan mengumpulkan ternak yang diangkut dengan kereta api ke seluruh negeri untuk dijual. Untuk membedakan sapi milik peternakan mana, koboi akan memberi tanda pada hewan dengan membakar tanda khusus pada kulit mereka. Dibutuhkan antara 8 hingga 12 koboi untuk memindahkan 3.000 ekor sapi di sepanjang penggembalaan ternak. Selama musim dingin 1886-1887, ribuan ternak mati karena disebabkan oleh suhu yang mencapai jauh di bawah titik beku. Di beberapa bagian barat Amerika. Pada awal abad ke-19, orang-orang kulit putih Amerika melakukan migrasi besar-besaran ke Texas dan Meksiko, yang ketika itu masih di bawah kekuasaan Spanyol. Tujuan mereka adalah untuk mencari tanah yang murah dan menghindari pajak di Amerika. Para pendatang ini mengadopsi budaya beternak di Texas, yang tidak hanya sebatas pekerjaan, tetapi juga menjadi gaya hidup, yang salah satunya tercermin dalam gaya berpakaian mereka. Meski saat itu perbudakan di Meksiko sudah dilarang, banyak orang Amerika yang bermigrasi membawa budak-budak mereka. Pada 1825, 25% populasi Texas diisi oleh budak-budak kulit hitam. Kemudian, pada 1861, meletus Perang Saudara Amerika. Ketika berperang, mereka menugaskan para budak untuk menjaga ternak mereka. Para budak pun akhirnya meningkatkan keterampilan menggembala dan menunggang kuda. Sejak peristiwa itu, para cowboy atau koboi bisa berasal dari semua kalangan, termasuk orang kulit hitam. Penggembalaan ternak terus berlanjut, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Hingga pertengahan tahun 1900, kebanyakan koboi meninggalkan kehidupan di jalur terbuka, dan dipekerjakan oleh pemilik peternakan swasta di bagian barat Amerika. Meskipun peran koboi mulai menurun pada tahun 1920, namun, film-film Hollywood mempopulerkan gaya hidup koboi dengan orang-orang barat, dari tahun 1920 hingga 1940. Biasanya yang memutuskan untuk menjadi koboi adalah pria muda yang membutuhkan uang. Rata-rata koboi di barat menghasilkan sekitar $25 Amerika atau sekitar Rp374.000 sampai $40 Amerika, Rp599.000 per bulan. Mereka biasanya mengenakan topi besar, dengan pinggiran lebar untuk melindungi mereka dari sinar matahari, sepatu bot untuk membantu mereka menunggang kuda dan bandana untuk melindungi mereka dari debu.
Beberapa memakai hubs di bagian luar celana mereka untuk melindungi kaki mereka dari jarum kaktus yang tajam dan medan berbatu. Ketika mereka tinggal di sebuah peternakan, koboi berbagi rumah susun satu sama lain. Untuk hiburan, ada yang menyanyikan lagu, bermain gitar atau harmonika, dan menulis puisi. Koboi disebut sebagai Koukes, Butcheroo, Chowans dan Kounchers. Sedangkan, sebutan untuk koboi paling berpengalaman adalah Segundo. Pekerjaan sehari-hari, sulit dan melelahkan, bagi para koboi. Hari kerja berlangsung sekitar 15 jam, dan sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk menunggang kuda atau melakukan pekerjaan fisik lainnya. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, pada 2003 ada sekitar 9.730 pekerja dalam kategori kegiatan pendukung untuk produksi hewan, termasuk koboi. Para pekerja ini menghasilkan rata-rata $19.340 Amerika atau setara dengan Rp289 juta per tahun. Di samping itu, muncul sebuah keyakinan yang oleh orang Amerika disebut sebagai Manifest Destiny atau takdir nyata. Manifest Destiny adalah sebuah dogma atau keyakinan bahwa Amerika ditakdirkan untuk meluas melintasi benua. Keyakinan ini menjadi dasar perluasan wilayah Amerika ke arah selatan, seperti memperluas wilayah Louisiana dan Texas, serta menjadi pembenaran dalam perang melawan Meksiko. Para koboi ternyata memainkan peran penting dalam agenda Manifest Destiny. Mereka bertugas menggiring dan mengumpulkan ribuan ternak untuk dinaikkan ke kereta, yang selanjutnya akan disebar dan dijual ke seluruh negeri. Para koboi, umumnya adalah pria muda, yang membutuhkan pekerjaan. Mereka tidak hanya menggembala ternak, tetapi juga merawat kuda dan membantu pekerjaan lainnya, seperti membangun pagar dan memperbaiki rumah. Beberapa koboi bahkan terlibat dalam pendirian sebuah kota di perbatasan. Mereka melakukan kerja fisik yang melelahkan selama 15 jam sehari. Di sela-sela bekerja, para koboi menghibur diri dengan bernyanyi, bermain gitar, dan berpuisi. Masih di sekitar era 1890, sebagian besar sengketa tanah di Amerika telah diselesaikan dan menjadi milik pribadi. Penggunaan kawat berduri juga meluas, yang menyebabkan peternakan terbuka semakin sedikit. Keadaan diperparah dengan musim dingin, yang melanda Amerika Serikat pada 1886-1887, di mana beberapa wilayah menjadi beku, dan banyak ternak mati. Peristiwa ini diduga menjadi akhir dari era koboi, meski penggembalaan ternak masih berlanjut, dan dalam skala yang lebih kecil. Beberapa koboi meninggalkan kehidupan menggembala ternak secara terbuka, dan bekerja di peternakan swasta milik orang lain. Meski era koboi telah meredup pada 1920-an, tetapi kisah hidup mereka banyak diangkat ke dalam cerita film dan komik. Karakter koboi, umumnya diceritakan sebagai seorang petualang. Beberapa film bertema koboi pernah dibintangi oleh para aktor terkemuka, seperti Gene Autry, John Wayne, dan Buck Jones. Cerita menarik, dan aktor yang mendukung, menjadikan film-film bertema koboi memiliki banyak penggemar. Tidak butuh waktu lama, gaya hidup koboi pun sempat menjadi primadona baru bagi warga Amerika. Demikian, fakta unik mengenai sejarah koboi yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah pengetahuan dan literasi sejarah Anda. Sampai jumpa pada fakta unik sejarah selanjutnya.